白い飲み物なんだ小さくキラリときめいてAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Tribut akan mempresentasikan tentang peran makanan fungsional terhadap kesehatan tubuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Devia Dwi Rama, absen 20. Saya Sabina, absen 19. Saya Nurgani Budiman, absen 21. Saya Praviana Rama, absen 22. Saya Rami Klausi, absen 23. Makanan fungsional adalah makanan yang mengandung nutrisi tinggi atau zat tertentu yang sebenarnya di dalam makanan itu sendiri. Makanan fungsional sendiri memiliki manfaat kesehatan yang jauh lebih tinggi dibanding nilai gizinya. Makanan fungsional dibagi menjadi 2 jenis, yaitu makanan konvensional dan makanan termodifikasi. Makanan konvensional adalah makanan dan minuman yang memiliki nutrisi alami. Itu artinya baik vitamin, zat mineral, dan lemak baik yang dikandungnya berasal dari alam tanpa adanya campur tangan manusia. Berikut contoh makanan konvensional. Dari jenis sayuran ada kangkung, brokoli, bayam, dan kembang kol. Dari jenis rempah-rempah ada kunyit, cabai rawit, kayu manis, dan jahe. Kemudian dari jenis biji-bijian itu ada gandum dan beras merah. Dari jenis makanan laut ada makarel, salmon, dan sarden. Kemudian dari jenis kacang-kacangan ada mete, almond, dan pistachio. Dari jenis legum ada kacang hitam, buncis, dan lentil. Kemudian dari jenis minuman ada teh, teh hijau, teh hitam, dan kopi. Dari jenis makanan fermentasi ada kefir, tempe, kombucha, dan kimchi. Makanan termodifikasi adalah makanan yang telah diperkaya dengan bahan tambahan seperti vitamin, zat mineral, probiotik, atau serat untuk meningkatkan manfaat kesehatan makanan tersebut. Contohnya, pasta, granola, sereal, susu, yogurt, susu almond, santan, jus dalam kemasan, dan roti. Berdasarkan sumbernya, makanan fungsional dibagi menjadi yang pertama ada makanan fungsional nabati, merupakan makanan fungsional yang bersumber dari tumbuhan. Yang kedua, makanan fungsional hewani, merupakan makanan fungsional yang bersumber dari hewan. Apa aja kriteria makanan yang baik? Pertama, sensori, warna dan tampilan yang menarik dan cita rasa yang enak. 2, nutrisional, memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh. Yang 3, fisiologikal, yaitu mengandung nilai gizi yang lebih tinggi dibandingkan makanan sejenisnya. Selanjutnya adalah manfaat makanan fungsional. Pertama, mencegah terjadinya kekurangan nutrisi, dan yang kedua, membantu memenuhi asupan gizi. 3, menjaga kekebalan tubuh dan mencegah penyakit. Yang keempat, mendukung tumbuh kembang anak. 5, mengurangi resiko penyakit jantung. Dan 6, memperlambat proses penuaan. Dan selanjutnya, menjaga kesehatan mata. Selanjutnya yaitu peran makanan fungsional terhadap kesehatan tubuh. Yang pertama ada kacang sebagai sumber protein yang baik bagi otak. Yang kedua ada sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral yang baik untuk pencernaan. Dan yang ketiga ada teh sebagai sumber antioksidan yang baik untuk kulit. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kemudian kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan ya.
Nama saya Dian Aini, nomor absen 10, izin bertanya. Jelaskan contoh makanan fungsional yang dapat mencegah penuaan dan penyakit jantung. Kemudian Delis. Saya Yeni Saryati, nomor absen 32, izin bertanya. Bagaimana suatu makanan dapat dikatakan sebagai makanan fungsional? Apakah ada indikator atau syarat sehingga makanan tersebut dapat dikatakan makanan fungsional? Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Jika tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Jawabannya adalah contoh yang pertama adalah ikan salmon. Ikan salmon mengandung asam lemak omega 3 yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Omega 3 juga dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh dan mencegah kerusakan sel. Kemudian yang kedua adalah tomat. Tomat mengandung lycopene, antioksidan yang dapat membantu mencegah kerusakan sel dan penuaan. Lycopene juga dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Kemudian yang ketiga adalah teh hijau. Teh hijau mengandung antioksidan yang disebut katein, yang dapat membantu mencegah kerusakan sel dan penuaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Delis. Kriteria yang harus dipilih untuk menjadi pangan fungsional antara lain sensori, yaitu warna dan tampilan yang menarik, dan cita rasanya yang enak. Nutrisional, yaitu mengandung nilai gizi yang lebih tinggi dibandingkan makanan sejenisnya. Fisiologikal, memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh. Halo teman-teman. Kalau hewan tidak boleh kita hewan harus diganti dengan makhluk. Terus nanti kalau ada buah tidak boleh menggunakan kata buah, diganti dengan kata makanan sehat. Untuk perwakilan kelompoknya, per kelompok 2 orang maju ke depan. Waktunya 2 menit ya teman-teman. Mulai dari 1, 2, 3. Sehat? Ya. Pisang? Kan? Mangga? Kan? Brokoli? Ya. Kalau hidup? Kan? Mana sehat? Kan? Benda? Ya. Tengah? Ya. Mana sehat? Kan? Kalau hidup? Kan? Benda? Ya. Badan? Itu makan. Sendok? Yang lain? Garpu? Ya. Ya, masih ada nggak oke? Masih? Masih lanjut. Makanan sehat? Kan? Kalau hidup? Ya. Ternak? Bisa jadi. Kerja? Ayam? Bukan, kambing. Bukan. Kecil. Semut? Bukan. Ya. Lo terus diketahui. Soal yang pertama, mengapa kimchi termasuk ke dalam makanan sehat? Silakan. Nama saya Santika, absen 7. Kenapa kimchi disebut makanan sehat? Karena jika kita mengkonsumsi kimchi, tubuh akan mendapatkan asupan probiotik yang dapat menjaga keseimbangan mikroba di usus sekaligus meningkatkan fungsi usus. Ya, benar. Demikian presentasi dari kelompok kami, dan terima kasih untuk para audiens yang telah aktif dan berpartisipasi pada hari ini. Kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.